Mari kita lanjutkan tafsir surat Al-Fatihah dalam tafsir Jalalain ayat ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Hubungannya dengan ayat sebelumnya, kita perhatikan ayat ketiga, ya, Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa dia dikasrohkan? Ar-Rahmanir Rahim. Ini semuanya dikasrohkan. Ada dua lafaz, dua kalimat. Ar-Rahmanir Rahim dikasrohkan, padahal dia itu adalah awal ayat. Ini rasul ayat. Ternyata dia sebagai sifat dari Allah juga. Rabbil Alamin, kemudian Ar-Rahmanir Rahim, ini sifat dari lillahi, sehingga dia dikasrohkan. Maka di sini dalam segi lafaz masih ada hubungan dengan ayat sebelumnya, dan juga dalam segi makna masih berhubungan. Sehingga kalau kita berhenti di sini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti di sini, ini namanya waqaf. Waqafnya waqaf hasan. Kenapa disebut waqaf hasan? Karena antara lafaz dan maknanya masih ada kaitan. Itulah waqaf hasan. Boleh kita membacanya di rasul ayat ini karena dengan catatan ada waqaf nih ya. Ada waqaf. Jadi sebagai rasul ayat itu Ar-Rahmanir Rahim, boleh langsung dibaca dari sini. Ya. Tidak usah diulangi dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu juga tidak usah seperti itu, walaupun boleh demikian membacanya. Jadi kita bisa langsung dari sini Ar-Rahmanir Rahim. Tapi kalau waqaf hasan ini berada di tengah ayat, itu harus mengulang ya pada ayat yang telah kita baca sebelumnya. Tapi ingat, harus memperhatikan tanda titik komanya kalau kata kita ya. Jangan sampai salah arti dalam ibda memulai atau ibtida bacaan. Ibtida bacaannya atau memulai bacaannya, jangan sampai mengambil pada potongan kalimat yang artinya salah. Itu harus kita harus kita pahami, harus kita perhatikan dalam mempelajari waqaf dan ibtidah. Di mana kita harus berhenti dan di mana kita harus memulai. Jadi itulah namanya waqaf hasan. Waqaf hasan jikalau pada rasul ayat boleh langsung dibaca ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian langsung kita lanjutkan Ar-Rahmanir Rahim. Boleh. Tapi kalau di tengah ayat harus diulang dari ayat yang telah kita baca sebelumnya. Itu diantaranya yang dinamakan dengan waqaf hasan. Ingat bahwasannya waqaf itu ada 4. Ada waqaf tam, ada waqaf kafi, ada waqaf hasan, dan ada waqaf khobi. Yang dinamakan waqaf tam itu adalah lafaz dan makna tidak ada hubungan. Kemudian ada waqaf kafi, itu lafaznya tidak ada kaitan tapi maknanya masih berkaitan. Itu waqaf kafi. Sedangkan waqaf hasan seperti ini, antara lafaz dan makna masih berkaitan. Itu Ar-Rahman, sifat dari lafaz sebelumnya. Ada kaitan dalam segi lafaznya dan maknanya jelas ini berkaitan sekali ya. Jadi itulah waqaf hasan. Sedangkan waqaf khobi itu berhenti bukan pada tempatnya. Contohnya apa? Alham berhenti di sini, itu waqaf khobi. Sebab artinya nanti akan lain. Jadi waqaf khobi itu waqaf yang jelek, tidak boleh dilakukan, berhenti di sana. Baik, kita lanjutkan mengenai ayat ketiga tadi Ar-Rahmanir Rahim. Tentang waqaf sudah ya, tentang harokatnya sudah, dia dikasrohkan sebagai sifat dari lillah. Lalu kita tafsirkan, mari kita artikan ya, ini tafsirnya. Ar-Rahmanir Rahim, ini sifat dari Allah. Sifat Allah Ar-Rahmani, zat yang maha pengasih kepada makhluknya di dunia ini, baik orang kafir, orang yang beriman, orang tidak beriman. Maksudnya tadi orang kafir juga, orang kafir itu ya,
Jadi orang yang tidak beriman, orang yang beriman, binatang apapun itu oleh Allah dikasih. Kasih rezekinya, napasnya dan lain sebagainya. Allah itu Ar-Rahman, Dat yang Maha Pengasih kepada makhluknya di dunia ini, kepada seluruh makhluknya. Maka kita katakan nikmat besar. Kemudian juga Ar-Rahim, sifat Allah Ar-Rahimi, Dat yang Maha Penyayang kepada orang yang beriman saja kelak di akhirat. Jadi di sana orang-orang yang beriman disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzir rahmah, maksudnya Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim, itulah zat yang mempunyai rahmat. Zat yang mempunyai kasih sayang, wahya iradatul khair li ahlihi, yang mana Ar-Rahman atau rahmat itu adalah iradatul khairi li ahlihi, itu berkehendak atau iradah, berkehendak kepada kebaikan kepada ahlinya. Itulah Ar-Rahmanir Rahim, Dat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik, itu adalah tafsiran ayat ketiga. Dalam surat ini ada hukum bacaannya Ar-Rahmanir Rahim. Ini ada alif lam syamsiyah yang mana lamnya tidak dibaca. Ar-Rahmanir Rahim, dan haknya ingat berada di tengah tenggorokan makhrajnya. Ar-Rahmanir Rahim.